warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Siswa kelas 8 SMP dimanapun kalian berada, mari kita latihan penilaian harian atau PH bab 9, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Setelah kita mempelajari kemarin satu bab yaitu bab 9 sistem pencernaan, saatnya kita berlatih kita berlatih untuk menghadapi penilaian harian. Langsung saja yuk kita memulainya latihan penilaian harian yang jelas masih bersumber pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 8 revisi tahun 2017. Soal yang pertama, organ yang tidak termasuk sistem pencernaan pada makanan pada manusia adalah kerongkongan, jelas tenggorokan itu untuk pernapasan, lambung, usus Jawabannya B, yaitu yang tidak itu tenggorokan, dengan pembahasan sebagai berikut. Mulut jelas organ pencernaan karena di dalam mulut ada lidah, ada gigi, ada kelenjar ludah. Kemudian kerongkongan, yaitu saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Dan lambung sendiri adalah merupakan tempat penampungan makanan untuk dicerna secara mekanik dan kimiawi. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ilium. Usus besar mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, dan melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang tidak termasuk sistem pencernaan pada makanan adalah tenggorokan. Jawabannya B. Soal nomor 2. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin adalah karbohidrat ubi, protein telur mineral vitamin ini udang, kemudian ini kacang Berarti jawabannya adalah B Dengan penjelasan, ubi mengandung karbohidrat, telur merupakan sumber protein, vitamin dan mineral, udang sumber protein, sedangkan kacang merupakan sumber lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Berikut merupakan beberapa fungsi makanan. Ada yang sebagai cadangan makanan, membuat enzim dan proses kimia tubuh, membangun sel yang baru, pelarut vitamin. Fungsi lemak dalam makanan adalah fungsi lemak itu sebagai pelarut, sebagai sumber energi, sebagai pelindung tubuh dari benturan dan suhu ekstrim, kemudian sebagai cadangan makanan. Jawaban yang ada di sini adalah sebagai cadangan makanan dan pelarut vitamin. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4 B Soal nomor 4. Pencernaan kimiawi yang terjadi dalam mulut adalah dalam mulut jelas adanya enzim amilase sehingga penjelasannya seperti ini. Pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan yang dibantu oleh enzim yang ada di mulut, yaitu amilase atau ptialin yang terdapat di air ludah yang mengandung amilum, zat tepung, dan mengubahnya menjadi maltosa Itu kimiawi. Sedangkan yang mekaniknya kalau di mulut itu adalah ini Pencernaan mekanik melalui proses pengunyahan oleh gigi sehingga makanan menjadi lebih halus dengan dibantu oleh lidah. Proses pendorongan makanan ke kerongkongan oleh lidah juga termasuk ke dalam pencernaan mekanik. Karena yang ditanya adalah kimiawi, berarti jawabannya adalah A Adanya enzim amilase atau ptialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Soal nomor 5. Organ pencernaan yang menghasilkan enzim erepsin adalah
Enzim erepsin itu adalah enzim protein ya, dimana kita ketahui kalau di lambung namanya itu menjadi pepsin. Kalau di usus di pankreas namanya menjadi tripsin. Sedangkan kalau sudah di usus ya, tepatnya usus 12 jari itu namanya menjadi erepsin ya, dengan pembahasan sebagai berikut. Usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian dari usus halus. Ya, usus 12 jari menghasilkan enzim erepsin yang berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Organ pada tubuh manusia yang tersusun oleh otot lurik adalah, otot lurik itu menempel pada tulang ya. Kita bahas jenis-jenis otot. Kan ada 3, otot polos itu otot alat-alat dalam, contohnya ventriculus ya, intestinum, crassum, dan esophagus. Atau kalau enggak ya lambung, usus, hati dan sebagainya ya, menempel pada organ-organ dalam. Kemudian otot lurik itu otot lengan, perut, pipi, rangka ya, ini menempel pada rangka. Sehingga kalau ditanya otot lurik di sini adalah yang menempel pada rangka. Ya, daging yang menempel pada rangka di sini sesuai di soal sini adalah jawabannya A ya. Sedangkan otot jantung memang hanya ada di jantung. Soal nomor 7. Gigi manusia yang berfungsi untuk menghasilkan makanan, untuk menghaluskan makanan ya pasti gigi geraham ya. Karena ada 2, geraham depan dan geraham belakang. Nah, untuk menghaluskan makanan, untuk gigi seri sendiri untuk memotong, gigi taring untuk merobek ya. Soal nomor 8. Penyakit berikut disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam usus besar berkurang ya. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah D, diare ya. Diare disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam usus besar berkurang. Jadi jawabannya D. Nggak ada salahnya kita bahas juga yang lain. Radang usus buntu disebabkan oleh bakteri. Emah atau tukak lambung adalah penyakit lambung yang ditimbulkan oleh peningkatan asam lambung sehingga menyebabkan iritasi selaput lendir lambung. Sembelit disebabkan karena berkurangnya pergerakan peristaltik usus besar. Jadi jawabannya D. Bakteri yang dapat mengubah karbohidrat pada mulut menjadi asam laktat menyebabkan penyakit. Nah, jawabannya adalah C ya, gigi berlubang ya. Pembahasannya adalah ini. Gigi berlubang disebabkan bakteri yang dapat mengubah karbohidrat pada mulut menjadi asam laktat. Sedangkan untuk sembelit adalah kekurangan konsumsi makanan berserat. Gondongan sendiri disebabkan oleh virus yang menyebabkan kelenjar ludah menjadi bengkak, panas, dan nyeri. Sedangkan tipus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa ya. Soal nomor 10. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan ya ini avitaminosis ya, pasti jawabannya A ya. Akibat kekurangan vitamin, untuk pertumbuhan terhambat biasanya kekurangan protein. Gastritis itu penyakit meningkatnya asam lambung. Batuk empedu meningkatnya kandungan kolesterol. Jawabannya berarti A. 11. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan disebut ya ekskresi ya. Pengeluaran sendiri ada macam-macam. Di sini ekskresi, pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sekresi itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya enzim. Respirasi itu pernafasan yang bertujuan untuk menghasilkan energi dengan bantuan oksigen. Defekasi suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran yang berupa padatan, yaitu contohnya tinja ya, sisa dari hasil pencernaan. Jadi jawabannya adalah A, ekskresi. Nomor 12. Lipase merupakan salah satu enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Enzim ini berperan sebagai ya, lipase itu lemak ya, pasti mengubah asam lemak menjadi gliserol. Jawabannya D. Nah, betul kan? Fungsi lipase membantu melancarkan reaksi kimia, memecah lemak
trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, mengirim kolesterol melalui aliran darah, membantu memudahkan proses pencernaan. Dari jawaban ini yang paling tepat memang D. 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar di sini, ini adalah lambung ya. Lambung ini otomatis adalah jawabannya adalah A, mengubah protein dalam makanan menjadi asam amino, karena ini ya jenis protease merupakan enzim utama pada lambung adalah pepsin, singkatannya adalah ProPrep, mengubah ini ya protein menjadi pepton ya, sebenarnya ini ya, menjadi pepton, ProPep ya, protein dibantu oleh pepsin menjadi pepton ya. Karena jawaban yang paling mendekati memang A, tapi di sini sebenarnya bukan asam amino tapi pepton ya. Selanjutnya 14, yang merupakan bagian dari organ pencernaan usus halus kecuali kan yang salah, jejunum usus kosong, duodenum usus 12 jari, ileum usus penyerapan. Yang tidak ya berarti B, itu kolon atau usus besar ya. Ya, betul kan? Jawabannya B ya. Sekarang nomor 15. Jumlah gigi permanen pada orang dewasa berjumlah 32 yang terdiri dari nih ya, 8 buah gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham, 12 gigi geraham belakang. Berarti jawabannya adalah C. 16. Organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi kecuali lambung kimiawi ada, rongga mulut ada, usus ada, berarti kecuali C ya. Kita lihat apakah benar ya, betul ya, kecuali C. 17. Organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia kecuali, nah ini juga kecuali lagi ya. Lambung jelas ya, usus halus jelas, usus besar jelas. Hati dan pankreas ini tidak hanya pada kelenjar pencernaan tapi juga organ pencernaan. Pada di sini yang terlibat pada proses pencernaan ya. Terlibatnya itu sebagai kelenjar pencernaan, bukan organ pencernaan. Berarti jawabannya adalah C. 18. Kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim trypsin adalah, jelas jawabannya adalah B, pankreas ya. Enzim trypsin adalah enzim lipase yang dihasilkan di pankreas. Enzim ini berfungsi memecah asam lemak dan gliserol. Hati menghasilkan enzim kalatase untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kelenjar air ludah menghasilkan enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kantong empedu berisi cairan yang mengandung bilirubin dan biliverdin yang dihasilkan oleh hati. Ini penjelasannya, jawabannya adalah B. 19. Lemak nabati dan hewani dapat kita peroleh dengan mengonsumsi bahan makanan berupa ya, nabati dan hewani, bisa tumbuhan dan hewan. Lemak nabati diperoleh dari daging, keju, minyak ikan, dan mentega. Sedangkan lemak hewani diperoleh dari, ini terbalik ya, terbalik. Ini harusnya nabati, ini harusnya hewani. Jadi lemak hewani dapat diperoleh dari daging, keju, minyak ikan, telur dan sebagainya. Sedangkan lemak nabati dari durian, alpukat, kacang tanah, margarin, dan minyak kelapa. Jawabannya adalah D. 20. Bagian gigi yang terdapat saraf dan pembuluh darah adalah pulpa ya. Jawabannya D. Dengan penjelasan, kalau email itu bagian terluar paling keras dan berwarna putih. Dentin atau tulang gigi, lapisan di bawah email, jaringan keras yang akan terasa sakit jika email rusak. Kementum atau semen berupa jaringan ikat untuk mengikat akar gigi ke gusi dan tulang rahang. Pulpa atau sumsum gigi bertekstur lembut, berada pada inti gigi, berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak. Sedangkan periodontal ligamen yaitu jaringan untuk menahan gigi pada rahang. Jadi jawabannya adalah D.
21. Yang bukan merupakan fungsi dari ventriculus pada manusia adalah, jawabannya adalah C ya. Fungsi dari ventriculus atau yang kita sering disebut lambung adalah menghilangkan zat berbahaya pada makanan, tempat menyimpan makanan, mengolah makanan, disalurkan ke usus halus, menyerap zat-zat yang dibutuhkan. Jadi jawabannya C ya, mengolah makanan untuk disalurkan ke usus besar. 22. Ternyata sudah selesai ya pembahasan latihan penilaian harian untuk bab sistem pencernaan ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siswa kelas 8 SMP. Mohon maaf jika penyampaian salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.